dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dengan gambaran datar. Saya Fahri di sini akan menjelaskan jenis peta. Jenis peta, pembuatan peta dilakukan untuk menunjukkan gambaran permukaan bumi. Gambaran permukaan bumi tentunya sangat beragam sehingga tidak dapat digambarkan dengan satu jenis peta saja. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis peta yang fungsinya disesuaikan dengan kepentingan perbuatannya. Secara umum, peta dapat dikelompokkan berdasarkan isi dan skalanya. Mari kita simak penjelasan berikut. A. Jenis peta berdasarkan isi. Berdasarkan isi atau informasi yang disampaikan, peta dikelompokkan menjadi peta umum dan peta khusus atau peta tematik. Saya, Jorel, akan menjelaskan apa itu peta umum. Peta umum adalah peta yang memberikan gambaran permukaan secara umum seperti bentuk morfologi, sungai, gunung, permukiman, jalan, dan unsur-unsur geografis lainnya. Contohnya, peta berupa bumi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, dan peta-peta yang terdapat di dalam atlas. Saya akan menjelaskan tentang peta khusus atau peta tematik. Peta khusus atau peta tematik adalah peta yang memberikan gambaran yang bersifat khusus atau peta yang memiliki tema tertentu. Contohnya, peta tata guna lahan, peta persebaran penduduk, peta persebaran bantuan, peta persebaran wilayah rawan banjir. Jenis peta berdasarkan skala. Skala adalah perbandingan antara jarak dua titik. Pada peta dan jarak sesungguhnya hanya dua titik tersebut di permukaan bumi pada suatu yang sama berdasarkan besar skalanya. Peta dapat dibedakan menjadi berapa kelompok, antara lainnya sebagai berikut. A. Peta kadaster, yakni peta yang memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Umumnya, peta yang menggunakan skala ini adalah peta sertifikat tanah. B. Peta skala besar, yakni peta memiliki skala 1:5000 sampai 1:250.000. Peta jenis ini digunakan untuk perencanaan wilayah. C. Peta skala, yakni peta yang memiliki skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Umumnya peta ini menggambarkan cakupan wilayah provinsi dan pulau. Peta skala kecil, yakni peta yang memiliki skala 1:500.000 sampai 1 juta. Umumnya peta ini untuk menggambarkan negara dan region kawasan. E. Peta skala geografis, yakni peta yang memiliki skala lebih besar dari 1:1000. Peta jenis ini menggambarkan benua atau dunia. Yang ketiga, fungsi peta. Fungsi pembuatan peta diantaranya sebagai berikut. A. Menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. B. Memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk di permukaan bumi. C. Memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Dan D. Menyajikan informasi dalam konteks ruangan. Ada beberapa jenis proyeksi peta, yaitu proyeksi berdasarkan bidang proyeksi dan yang digunakan: posisi sumbu, simetri, bidang positri, kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi, dan ketentuan geometrik yang dipenuhi. A. Proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi. Berdasarkan bidang proyeksi yang digunakan proyeksi, peta dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Proyeksi azimutal atau proyeksi zenital. Proyeksi ini menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus. Yang kedua, ada proyeksi kerucut. Proyeksi ini menggunakan bidang kerucut sebagai bidang proyeksinya. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari kerucut yang melalui pusat bumi. Proyeksi kerucut paling baik digunakan untuk menggambarkan wilayah lintang tengah.
Yang ketiga, proyeksi silinder. Proyeksi ini menggunakan bidang silinder sebagai bidang proyeksinya. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah sumbu dari silinder melalui pusat bumi. Penggambaran wilayah ekuator atau khatulistiwa termasuk negara Indonesia sangat sesuai menggunakan proyeksi silinder. B. Proyeksi peta berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi. Berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan, jenis proyeksi peta dikelompokkan sebagai berikut. 1. Proyeksi normal atau polar, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi berimpit dengan sumbu bumi. Proyeksi trapensal atau ekuator, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Proyeksi miring atau oblik, yaitu ketika sumbu simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan. Proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang A. Proyeksi tangen atau menyinggung, yaitu ketika posisi bidang proyeksi bersinggungan dengan permukaan bumi. B. Proyeksi secant atau memotong, yaitu ketika posisi bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. D. Proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Ketentuan geometrik diantaranya terdiri dari jarak antara titik, luas permukaan, besar sudut, dan bentuk yang digambarkan di peta. Hal tersebut harus sesuai dengan kondisi di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. Jenis-jenis proyeksi berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi adalah sebagai berikut. A. Proyeksi ekuidistan, yaitu ketika jarak titik yang terletak di peta sama dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. B. Proyeksi konform, yaitu ketika besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di peta sama dengan besar sudut arah yang sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. C. Proyeksi ekuivalen, yaitu ketika luas permukaan yang digambarkan di peta harus sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi dengan memperhatikan faktor skala. Manfaat peta. Saat ini peta menjadi kebutuhan yang penting bagi manusia, antara lain sebagai berikut. A. Bidang pertanian. Sebagai negara agraris, sebagian penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Artinya, aspek pertanian sangat penting bagi perekonomian sebagian besar penduduk Indonesia. Peta dapat dimanfaatkan untuk menentukan wilayah yang sesuai untuk lahan pertanian tertentu. Jenis-jenis peta yang digunakan seperti peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta topografi. B. Bidang mitigasi bencana. Bencana alam tentunya merugikan banyak orang sehingga diperlukan upaya mitigasi bencana alam yang tepat. Dengan menggunakan peta rawan bencana, pemerintah dapat mengurangi risiko bencana alam. C. Bidang tata ruang wilayah. Peran peta berperan penting dalam perencanaan tata ruang wilayah. Pemerintah Indonesia melaksanakan penataan ruang wilayah untuk penentuan pola keruangan seperti ruang lindung dan ruang budidaya dan struktur ruang seperti pusat pemukiman dan jaringan jalan agar tepat dan sesuai dengan kondisi fisik dan penduduk di wilayah tersebut. Sekian dari kami berempat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.